Pemirsa, peta koalisi partai politik menuju Pilpres 2024 tak lagi abu-abu. Setidaknya sudah ada satu koalisi yang terbentuk sejak 12 Mei lalu, Koalisi Indonesia Bersatu namanya. Golkar, PAN, dan P3 mengaku punya visi yang sama meski belum memutuskan siapa capres yang akan diusung. Perolehan suara ketiganya di pemilu 2019 mencapai 23,67%, artinya koalisi ini sudah bisa mengajukan calon presiden karena melampaui presidential threshold 20%. Meski suara Golkar dominan dan Ketua Umum Erlangga Hartarto digadang-gadang akan maju sebagai capres, tampaknya Koalisi Indonesia Bersatu masih memantau arah politik dan manuver parpol lainnya. Poros Golkar, PAN, P3 berpotensi menyediakan panggung bagi kandidat capres yang tidak punya parpol atau tidak dianggap oleh parpol mereka sendiri, tapi mentereng surveinya. PDI Perjuangan bereaksi atas lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu. Sekjen Hasto Kristianto menilai masih kepagian lah untuk membentuk koalisi-koalisian. Harusnya Menteri-Menteri Presiden Jokowi itu fokus kerja dulu. Sosok capres yang diusung kelak dinilai sangat bergantung pada koalisi dan capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan sebagai pemilik saham politik terbesar. PDI Perjuangan mampu mengusung sendiri capresnya tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Tapi apakah pilihan itu akan diambil PDI Perjuangan? PDI Perjuangan kan makin mesra ya dengan Gerindra. Jadi gak ya kira-kira duet Prabowo Puan? Soalnya parpol lain sudah ancang-ancang nih untuk menampung Ganjar dan mengusungnya sebagai capres. Berbagai analisa politik mengatakan akan muncul 3 koalisi di Pilpres 2024. Koalisi yang digawangi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, koalisi yang dikomandoi oleh Golkar, dan koalisi yang dipimpin oleh Partai Nasdem. Sementara 3 kandidat capres yang akan bersaing adalah Ganjar, Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Masih terlalu pagikah untuk membentuk koalisi atau memang masih butuh wait and see agar tidak menyesal di kemudian hari? Inilah kontroversi selengkapnya Koalisi Kepagian bersama saya Zilvia Iskandar. Mendorong bahwa 3 partai ini akan bekerja sama. Kita ingin menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah kerjasama yang jauh lebih awal dan lebih cantik gitu. Pemirsa, untuk pembahasannya sudah hadir 6 orang narasumber studio. Yang pertama adalah Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Berikutnya adalah Ketua DPP PAN Saleh Partonan Daulay. Selanjutnya ada Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani. Berikutnya Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arfi Bowo. Kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustafa dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Mas Hanta, cepat terbentuk, cepat juga gak ya bubarnya? Tergantung daya ikatnya. Jadi koalisi ini menurut saya tidak kepagian, bahkan perlu diapresiasi. Jika itu dilandasi, dipersiapkan, misalnya ada ide konvensi. Konvensi mencari calon pemimpin terbaik, dibedahlah, dihadirkan menunya kepada masyarakat, soal gagasannya, visi misinya, programnya, sudah jelas konsepnya, maka itu saya kira patut diapresiasi. Tetapi menurut saya, bacaan saya belum mendapatkan ide dari Koalisi Indonesia Bersatu ini, belum ada ide ke sana. Apalagi tadi Bang Nurdin sudah mengatakan calon presidennya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara seringkas saja, apa sih yang menjadi daya ikatnya? Ingin menjawab pertanyaan Zilvia tadi. Kalau berdasarkan ideologi, saya kira kita sulit untuk mengatakan ini basisnya ideologi secara jujur. Satu itu. Yang kedua, kalau kedekatan, masa tidak dekat dengan partainya Pak Saan, Nasdem dan PDIP dan juga Partai Gerindra dan satu lagi PKB. Semua mereka ini kan menariknya di dalam koalisinya Pak Jokowi semua. Multipolar ini koalisinya dibangun oleh Pak Jokowi ini polanya. Ini menarik tapi hal yang berbeda. 2 hal yang saya ingin sisakan yang mengikat koalisi ini nanti. Satu, karena ada kekuatan elektabilitas figur. Belajar dari koalisi-koalisi yang dibangun di Indonesia biasanya karena satu figur. Dulu misal faktor SBY, ngumpullah partai itu, mau dari partai Islam maupun nasionalis. Kemarin Pak Jokowi. Nah, satu lagi itu juga sebelum terbaca dari koalisi ini. Saya menduga yang faktor terakhir ini, yaitu faktor kingmaker, yang mungkin mengumpulkan 3 partai ini untuk bergabung sementara. Jadi potensi koalisi kita terbangun itu kan saya mengistilahkan king dan queen maker. Nah, ini kalau dilihat potensinya Pak Jokowi berperan secara tidak langsung terbentuknya koalisi ini. Apakah untuk menyiapkan
kapal alternatif kalau ternyata misalnya tidak bisa bersama dengan partainya Mas Arief PD Perjuangan, sudah ada kapal alternatif yang disiapkan, atau memang ini sedang disiapkan betul-betul mencari figur baru di luar yang sudah beredar itu. Jadi menurut saya 3 partai ini potensi untuk pecah ya, tadi bubar jangan pecah, bubarnya cukup besar. Kalau satu misalnya berlandaskan pada kingmaker saja, karena kita tahu Pak Jokowi itu kan presiden betul. Kalau beliau adalah incumbent, presiden yang akan maju sebagai capres terkuat, saya yakin ini akan terus. Tetapi Pak Jokowi di 2024 bukan calon presiden lagi. Dan biasanya itu kan sunset, mohon maaf saya harus mengatakan, pengaruh presiden sekarang masih kuat dengan jaringan otoritas kekuasaan, jaringan kewenangan dan seterusnya. Nah, dari konteks itu saya kira tantangan dari 3 partai ini membangun koalisi adalah harus segera mencari daya rekat. Belajar, ini bahasa beliau berdua mungkin pragmatis, saya mengatakan rasional. Munculkan satu capres kuat. Dan saya menduga Pak Nurdin dulu sudah melemparnya berapa bulan yang lalu nama itu, kalau kita masih ingat. Dan saya melihat memang salah satu alternatif itu yang ingin disiapkan. Kalau itu dilakukan, menurut saya kepagian tidak, tapi terlalu cepat bisa dikatakan iya, tetapi perlu memang alternatif itu segera disiapkan. Jadi intinya harus ada daya rekat yang kuat. Daya rekat yang kuat, dan daya rekat itu sangat berpotensi pecah, tertarik pada salah satu figur, dan politik kita dinamis. Kalau tiba-tiba figur itu ada yang elektabilitasnya tiba-tiba drop, kemudian ada figur baru lagi yang muncul, dan seterusnya, saya kira itu menarik. Nah, nanti tergantung PD Perjuangan bisa bikin poros sendiri, Nasdem bersama yang lain juga bisa poros sendiri. Sebelum kita bahas poros yang lain ya, ini menarik. Mas Hanta, dalil inklusivitas bisa dipercaya atau tidak itu? Bukan, tanpa mengurangi rasa hormat pada Pak Arsul, saya kok ragu P3 berani bikin koalisi tanpa tanda petik signal persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Saya tidak yakin. Satu itu. Apalagi yang kedua, kenapa Mas Hanta tidak yakin? Adalah partai yang cukup dekat. Jadi yang menarik tadi Kang Saan kan bilang 3 partai ini yang ngikut di tengah. Tapi saya membaca 3 partai ini relatif lebih mudah dan bisa dikontrol oleh Pak Jokowi ketimbang partai yang partainya sendiri mungkin. Juga Nasdem dan sebagainya. Nah, jadi tidak jelek juga kalau kemudian ini ada faktor misalnya Pak Jokowi sebagai faktor pemersatu dari 3 koalisi ini. Jadi itu kekuatan. Jadi jangan dianggap jadi politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Saya hendak menyampaikan ke publik mungkin lebih pada panggung belakang yang sesungguhnya. Nah, yang kalau bacaan saya ya tentu dengan berbagai macam data tentunya ya. Nah, tiga partai ini membentuk poros itu tidak bisa dilepaskan dari tadi signal kuat yang saya tangkap dari Pak Arsul, ada keinginan untuk meneruskan apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang menarik kan ini, kalau ini jadi satu poros, Kang Saan bisa nggak ajak PKS dan Partai Demokrat bikin poros sendiri. Tinggal nanti Pak Arief dengan PD Perjuangannya apakah gabung atau dengan poros sendiri. Dengan begitu keharapan ini harus dijawab. Jadi begini. Pak Saleh mengistilahkan dengan istana, beda dengan Jokowi sebagai aktor politik. Harus dibedakan. Itu institusi. Sama imajinasi saya itu sama ketika saya bilang kemungkinan di quick count itu Gerindra kemungkinan masuk. PAN mungkin masuk, kan terbukti juga. Tidak imajinasi Pak Arsul, bisa dilihat di medan. Nah, analisis saya ini memang butuh kesabaran, betul atau tidak nanti Pak Arief akan butuh kesabaran. Nanti waktu yang akan membuktikan Mas Hanta ya. Waktu yang akan membuktikan. Sekarang sebetulnya saya ingin tanya ya. Terakhir Mas Hanta, dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini dampaknya kepada peta koalisi di 2024 seperti apa? Kita berangkat dari sini menarik, berarti bisa 4 poros bahkan. 3 atau 2. Kenapa 4? Ini sudah Golkar, PAN dan P3. 1 poros, 1. Kemudian PDI Perjuangan kita kasih poros Tengku Umar misalnya tanpa berkoalisi itu bisa sendiri. Kemudian Nasdem misalnya bergabung dengan Demokrat dan PKS berarti poros ketiga. Satu lagi kan ada PKB dan Gerindra, mereka bisa 1 poros. Kalau itu yang terjadi berarti bisa 4 poros. Kalau 3 ternyata terjadi betulan Gerindra dan PD Perjuangan bergabung, katanya tadi Mbak Puan dengan Pak Prabowo, itu 1. Kemudian Pak Saan tadi tetap misalnya ada nama Anies Baswedan atau siapa, kemudian ini katanya tadi kan Ganjar. Nah itu bisa 3, tapi juga bisa 2. 3 itu bisa ada opsi-opsi yang lain ya, skenario-nya bisa kita putar lagi misalnya Gerindra ke siapa, tetapi bisa 2. Kalau kemudian PD Perjuangan akhirnya
bergabung betulan di sini, nanti Ganjar versus Anies misalnya. Jadi saya ingin ini ya, tidak perlu memungkiri. Saya meragukan kalau faktornya faktor Pak Erlangga, faktor Pak Zulkifli Hasan, ini kepagian dan akan bubar, saya yakin. Apalagi tidak jelas akan melakukan apa. Tapi kalau ada pengikatnya, saya justru ingin membantu ya tujuan. Pengikatnya, tanda petik kekuasaan. Dulu kan bubar juga yang dibuat dulu ketika kalah Pak Prabowo, pasukannya dulu bikin mau koalisi sampai ke pilkada, kan bubar juga satu persatu. Nah kalau faktornya ada capres kuat dan didukung tadi tanda petik oleh Pak Jokowi, saya yakin bertahan. Tinggal nanti porosnya seperti apa. Apakah kita akan 3 poros menjadi 2 putaran atau sekali 1 poros? lagi waktu Tapi ini yang akan membuktikan, Mas Hanta. Oke, kita akan lihat ya. Akurat biasanya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di kontroversi hari ini. Bang Nurdin, Bang Saleh, Pak Arsul, Mas Hanta, Kang Saan dan juga Mas Arief. Terima kasih telah hadir di kontroversi. Kita akan lihat seperti apa dinamika koalisi yang akan terbentuk jelang 2024 nanti. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Metro TV